Selamat pagi sahabat STTII yang berbahagia. Kita bersyukur oleh karena pagi ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Berarti Tuhan punya maksud, masih punya tujuan untuk kita menjalani ini. Memang kita berada dalam situasi wabah hampir 2 tahun. Banyak orang frustasi. Ada banyak orang juga menjalani hidup ini tertatih-tatih. Nah, bagaimana kita bisa tetap semangat, tetap bergairah di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Nah, Paulus memberi teladan di dalam Filipi pasal yang ke-3. Saya mau bacakan untuk kita sekalian ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus menulis surat ini dari dalam penjara. Paling tidak ada beberapa masalah jemaat di Filipi. Masalah yang pertama ya Paulus sendiri sebagai perintis ada dalam penjara. Masalah yang kedua adalah Epafroditus yang sakit keras nyaris mati. Dia pemuda Filipi yang dikirim jemaat Filipi untuk menolong Paulus, tapi sakit. Masalah yang ketiga adanya guru-guru palsu yang Paulus sebut dengan istilah anjing, yang hanya mementingkan diri sendiri. Masalah yang keempat adanya pertengkaran dari kata Eudokia kunasiati sintike kunasiati supaya sehati sepikir. Di situ menunjukkan adanya masalah-masalah pertengkaran di jemaat Filipi, dan ini bisa membuat orang Filipi prihatin. Dan itu sebabnya surat Paulus 16 kali kata bersukacita itu menunjukkan bahwa ada kepedihan, ada keprihatinan, ada kehilangan sukacita dari antara orang-orang di Filipi pada waktu itu. Dan Paulus menulis surat ini, dan Paulus menyampaikan di dalam ayat 17 pasal 3, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ikutilah teladanku. Bagaimana tetap bergairah di tengah wabah, bagaimana tetap semangat di tengah-tengah kesulitan. Ikutilah teladanku, kata Paulus. Teladan apa yang Paulus tunjukkan? Dan salah satunya saya melihat yaitu teladan fokus ke tujuan, mengarah kepada tujuan, fokus ke sasaran. Nah, Paulus betul-betul semangat. Paulus pakai kata di sini, melainkan aku mengejarnya. Mengejar itu menunjukkan antusias, berlari. Ini kata dalam dunia olahraga. Lalu juga kata dan berlari-lari kepada tujuan. Kata mengejaran, kata berlari-lari itu dari satu kata yang sama. Yang satu diterjemahkan mengejar, yang ayat 14 diterjemahkan berlari. Ini menunjukkan satu semangat, satu gairah. Nah, bagaimana Paulus dalam situasi yang seperti itu, bahkan dia ada dalam penjara, tetap bergairah. Dan dari bagian teks ini saya melihat bahwa alasannya ialah karena Paulus mengarahkan ke tujuan. Paulus fokus ke sasaran. Paulus mengarahkan pandangannya kepada tujuan. Nah, apa itu tujuan? Dan aku berlari-lari kepada tujuan. Kata tujuan ini dari kata yang punya arti objek atau titik arah, sasaran. Bahkan di dalam Septuaginta kata ini diterjemahkan juga penjaga. Jadi satu titik yang bisa menjaga pandangan, menjaga semangat, menjaga gairah. Lalu apa itu tujuan? Tujuan di sini dijelaskan juga oleh Paulus, yaitu panggilan surgawi. Ada panggilan bagi Paulus dahulu sebelum bertobat sebagai orang Farisi, tokoh Farisi. Lalu ada juga panggilan Rasul Paulus sebagai pemimpin dari orang-orang sebayanya
untuk membasmi orang-orang sebagai murid Yesus pada waktu itu membanggakan. Nah, ada panggilan yang lebih membanggakan dari itu. Ada juga panggilan yang membanggakan sebagai tenaga pegawai pemerintah kaisar pada waktu itu. Sebagai warga negara Romawi itu membanggakan. Tetapi ada yang lebih membanggakan, yaitu panggilan surgawi. Ini tujuan panggilan surgawi. Dan panggilan surgawi ini apa? Paulus juga jelaskan, serupa dengan Yesus, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Menjadi serupa dengan Yesus, ini juga tujuan, ini juga sasaran, ini juga yang menjadi titik arah perjuangannya. Menjadi serupa dengan Yesus berarti juga akan mendapatkan berkat-berkat kemuliaan yang ada dalam Yesus, include dengan kebahagiaan yang ada dalam Yesus, include dengan kemenangan yang ada dalam Yesus, include dengan berkat-berkat kemuliaan bla 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 yang ada dalam Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus, itu yang menjadi tujuan. Dan di dalam ayat 14, yaitu untuk memperoleh hadiah. Ini yang menjadi tujuan. Jadi bagaimana Paulus tetap bergairah di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah kesulitan? Rahasianya adalah mengarahkan pandangannya, fokusnya kepada tujuan itu. Meraih hadiah, memperoleh upah, panggilan surgawi, menjadi serupa dengan Yesus. Kata hadiah di sini dari kata brabeion, memang bukan dari kata Stefanos. Tapi kedua kata baik brabeion maupun kata Stefanos, saya merasa ini merupakan kata yang hampir mirip, merupakan satu simbolis figuratif yang menunjukkan satu kemuliaan, yang menunjukkan satu penghargaan. Dan ketika nanti Yesus datang atau kita datang ke sana, kita akan memperoleh hadiah kemuliaan itu. Bagaimana kita bisa bertahan, semangat, bergairah di tengah-tengah wabah, kesulitan? Yaitu dengan mengarahkan kepada tujuan itu. Nah, apa arti mengarahkan? Nah, kata mengarahkan ini, saudara-saudara, bisa berarti fokus. Kata mengarahkan ini bisa berarti mengincar. Kata mengarahkan ini bisa punya pengertian membidik. Kata mengarahkan ini bisa berarti memandang dengan tajam. Bisa berarti mengintai. Bisa berarti memata-matai, oleh karena betapa mulianya, betapa baiknya, betapa indahnya menjadi seperti Yesus, betapa mulianya memperoleh hadiah itu. Jadi aku mau mengarahkan, membidik, memandang dengan tajam, berkonsentrasi. Mengapa orang memotret seringkali dengan mata tertutup sebelah? Jelas jawabannya, supaya fokus, supaya konsentrasi, supaya mata sebelah ini tidak diganggu oleh hal-hal lain, supaya tidak ada pengganggu yang bisa menghambat agar memperoleh gambar yang the best. Dan ini mirip dengan kata yang dipakai oleh Paulus ini, mengarahkan fokus kepada satu titik keabadian ini. Saudara-saudara, di dunia ini ada banyak hal yang bisa membuat saudara lemah. Ada banyak hal yang bisa membuat kita ini tidak bergairah. Ada banyak hal yang barangkali bisa menggoda kita, menarik kita ke kiri, ke kanan. Itu ada banyak hal yang bisa merugikan perjuangan kita. Karena itu perlu kita mengarah ke sana, fokus ke sana. Kita tidak tergoda dengan mendapatkan uang yang tidak halal. Kita tidak tergoda dengan masalah hubungan wanita pria yang tidak benar. Tidak tergoda untuk memperoleh kedudukan, posisi
yang dengan cara yang menjatuhkan orang, dengan cara yang tidak benar. Ada banyak godaan, ada banyak hal yang lain yang bisa menggoda. Karena itu kita perlu mengarahkan fokus kepada tujuan itu. Bagaimana kita tetap bergairah di tengah wabah, di tengah kesulitan, di tengah tantangan. Apapun yang terjadi, kita tetap semangat. Paulus berkata, ikutilah teladanku. Apa teladannya? Mengarahkan ke tujuan. Fokus ke hadiah. Fokus untuk menjadi seperti Yesus. Fokus ke pahala. Fokus ke mahkota yang abadi. Hidup ini pendek, saudaraku. Hari ini ada orang yang sudah meninggal dunia. Hari ini ada orang yang sudah selesai tugasnya. Karena sakit, karena wabah, karena corona, karena masa tua, atau karena kecelakaan, atau karena hal yang lain. Tetapi jika kita masih diberi hidup, ayo mari. Kita nanti akan selesai juga seperti mereka yang mendahului kita sudah selesai. Ayo mari kita fokus ke tujuan itu, ke sasaran itu, ke kemuliaan itu, ke menjadi seperti Yesus, ke hadiah yang abadi. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!